Woi. Terakhir cerita Windbreaker di season 1 bahwa Sakura dan kawan-kawan kelas 1 ingin membantu Ansai membawa kembali Nagato, teman kecil Ansai yang sedang tertindas di gengkil itu. Dan kini tim Sakura sudah berjalan untuk pergi ke tempat markas Guild. Dengan mereka berjalan, Mirai memberitahu tentang gengkil kepada timnya. Bila gengkil itu hanyalah tim kecil dengan lambang tulang naga di punggungnya. Dan menurut rumor, tim itu dibentuk hanya berbau kejahatan. Sakura yang mendengar itu tambah semakin muak. Karena menurut Sakura, orang-orang yang suka melakukan hal buruk itu tidak waras. Dan karena tujuannya hanya untuk membawa kembali Nagato dari gengkil yang tidak tahu seperti apa itu, yang harus dilakukan hanyalah untuk mengajar siapapun yang menghalangi. Ansai yang mendengar perkataan Sakura, Ansai lalu berterima kasih. Akan tetapi, Ansai juga mengingatkan ke timnya, bila gengkil itu takkan ragu untuk mengeroyok beramai-ramai, meski lawannya cuma satu orang. Dan mereka bahkan tak ragu memakai tongkat bisbol dan balok kayu. Jadi, jangan sampai lengah. Setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di markas Guild. Mereka pun lalu akan masuk saja. Akan tetapi pintu masuk sedang dikunci. Sakura yang memikirkan cara untuk masuk. Seketika Sakura lalu dibuat marah oleh Mirai karena handphone Mirai berbunyi terus. Sugista lalu mendekat ke gerbang itu untuk membukanya. Teman-teman yang melihat mengira Sugista tidak bisa membuka. Namun dengan sekali tendangan Sugista saja, pintu itu langsung terbuka. Dan itu sampai membuat teman-teman pada heran. Mereka lalu masuk ke dalam saja. Sesampainya di dalam, gengkil yang berada di lantai atas lalu menyambut tim Sakura, yaitu dengan memperlihatkan Nagato yang sudah diajar oleh mereka. Untuk Nagato melambaikan tangannya ke Ansai. Melihat itu, Ansai semakin kesal, bahkan ingin berlari ke atas untuk menghajarnya. Akan tetapi Sakura menghentikan Ansai. Dari situ, secara cuma-cuma Sakura meminta ke Guild untuk cepat memberikan Nagato ke Sakura. Guild pun tidak akan mengasih begitu saja, karena menurutnya Nagato belum memenuhi kuotanya dan masih banyak lagi yang harus Nagato lakukan di gengkil itu. Mendengar itu, Sakura semakin panas. Dan karena mereka menghalangi, Sakura harus mengambil Nagato secara paksa. Sakura selesai mengatakan itu, tiba-tiba anggota gengkil beramai-ramai datang mendekat mengerumuni tim Sakura. Salah satu teman Sakura pun sampai panik, karena tadi yang dibicarakan tentang gengkil itu adalah tim kecil. Tapi kenyataannya itu adalah geng yang cukup banyak anggotanya. Ansai pun sampai meminta maaf. Namun Tetsuki dengan semangatnya lalu meyakinkan timnya. Kenapa harus minta maaf? Karena yang harus dilakukan satu orang dari tim Sakura hanyalah melawan 3-4 orang saja. Itu sudah cukup. Dan Kiryu bahkan meminta untuk cepat menyelesaikan dan pulang. Dan menurut Suo, Sugista juga terlihat bersemangat. Namun tidak tahu kenapa Sakura malah meminta ke timnya untuk mundur. Dan biar Sakura yang mengejar mereka saja. Mendengar itu, tim Sakura sampai heran. Akan tetapi, tim Sakura tidak akan membiarkan Sakura keren sendiri. Akhirnya, perang pun lalu dimulai. Tim Sakura saling combo untuk menjatuhkan satu persatu dari gengkil. Dan Suo pun dengan menghadapi gengkil juga sembari melindungi Mirai. Dan orang gengkil yang berada di lantai atas melihat pertarungan itu juga menyadari bila ada 5 orang dari tim Sakura terlihat paling menonjol, yaitu Sakura, Sugista, Tetsuki, Kiryu, dan Suo.
Dan Sakura yang menyadari timnya bisa menahan semua anggota geng Gil, Sakura meminta ke Ansei untuk cepat pergi ke tempat Nagato. Ansei pun lalu berlari saja. Tim Sakura yang lain membukakan jalan untuk Ansei. Dan Nagato yang sudah sadar juga melihat Ansei. Dan akhirnya Ansei bisa sampai di tempat Nagato. Dari situ Ansei lalu mengarahkan serangannya ke salah satu orang geng Gil itu. Akan tetapi orang Gil itu dengan mudah menghindari serangan Ansei. Dan bahkan malah Ansei yang menerima hantaman keras ke muka Ansei. Dan itu sampai membuat Ansei terjatuh ke bawah kembali. Sakura yang kaget melihat Ansei terjatuh. Namun tiba-tiba Sakura diserang oleh Gil yang berada di lantai atas itu dengan pipa besi. Namun untung saja Sakura bisa menghindari. Dan ternyata orang-orang geng Gil itu yang berada di lantai atas itu adalah orang-orang yang terkuat di geng Gil. Dan 4 orang yang lainnya itu langsung menuju ke orang terkuat di tim Sakura. Yang menghadapi Sakura bernama Kongo Takeri. Yang menghadapi Tetsuki bernama Kishima Shiu. Yang menghadapi Sugishita bernama Mogami Taishi. Yang melawan Kiryu Kagarenji. Dan yang melawan Suo adalah Tonhasuke. Pertarungan pun lalu dimulai kembali. Sakura yang melihat temannya terkena pukulan balok kayu dan Sakura akan membantu, namun Sakura dihentikan oleh Kongo. Karena Kongo tidak ingin membiarkan Sakura pergi. Sakura pun lalu mencoba untuk menyerang Kongo. Akan tetapi serangan Kongo dapat melukai Sakura duluan. Satu orang geng Gil yang masih berada di lantai atas itu, yang bernama Shingonatori, melihat pertarungan itu, dia sangat senang sekali. Karena hanya dengan mengirim 5 orang VIP di geng Gil itu untuk menghadang 5 orang terkuat di tim Sakura, itu adalah pilihan yang tepat. Karena saat 5 orang terkuat di tim Sakura terhadang, tim Sakura yang lain harus berhati-hati dan tak bisa bertarung sekuat tenaga. Dan menurut Natori, itu adalah bantaian sepihak. Dan Suo yang bertarung dengan Hansuke masih sembari melindungi Nirai. Namun Nirai yang sadar dengan timnya yang kewalahan, Nirai lalu meyakinkan dirinya untuk membantu. Karena Nirai juga bagian Furin. Setelah mengingat perkataan Sakura, bila Nirai itu tidak payah, dari situ Nirai lalu berlari untuk membantu temannya yang sudah terpojok. Suo yang melihat Nirai berlari ke pertarungan itu membuat Suo sampai kaget. Dan Nirai pun dapat menjatuhkan satu orang Gil yang mengajar temannya itu. Namun tanpa lama-lama Nirai lalu dibuat terkapar oleh Gil saja. Sakura yang melihat itu tambah membuat Sakura panik. Dan Nirai yang sudah terjatuh itu masih saja akan dipukul dengan balok kayu. Namun untung saja. Dan ternyata itu adalah Renkaji beserta Enomoto dan Kusumi. Dan kedatangan Renkaji itu sampai membuat mereka semua sampai bengong. Enomoto dan Kusumi lalu mendekat ke Nirai. Melihat Furin sudah kacau balau, Enomoto akan menghajar habis para Gil itu. Dan menurut Enomoto, kedatangan mereka bertiga itu waktu yang tepat. Dan kedatangan Renkaji itu, seseorang Gil yang masih berada di lantai atas juga sudah tahu tentang Renkaji. Bila Renkaji itu terkenal dengan takkan berhenti untuk menghajar sampai musuhnya babak belur. Dari situ Natori lalu mengatakan ke Renkaji bila dia hanya berurusan dengan teman Nagato, maksudnya Ansei itu. Dan bukankah Furin itu hanya untuk melindungi kota? Jadi apakah itu ada hubungannya dengan Furin? Mendengar itu, Kanji lalu memberitahu, jelas itu ada hubungannya dengan Kaji. Karena Kaji sudah sampai di tempat itu. Dan Bofurin memang benar melindungi kota. Itu berarti melindungi kota, penduduknya, dan perasaan mereka. Dan orang-orang Furin juga termasuk.
dan apapun yang penting bagi mereka sudah pasti akan dilindungi. Mendengar itu, Natori malah seakan meledek. Dari situ, Kaji mulai marah. Karena Kil sudah menyenggol Furin, itu berarti Kil akan tahu akibatnya. Melihat Kaji seperti itu, para Kil yang berada di bawah sampai ketakutan. Namun, Natori melihat anggotanya ketakutan itu, dia lalu memperlihatkan Nagato ke anggotanya, mengatakan apakah mereka akan dijadikan seperti Nagato bila tidak segera untuk menyerang Furin. Dari situ, para Kil lalu menyerang saja. Kil yang mencoba menyerang Enomoto dan Kusumi. Enomoto dan Kusumi dengan mudahnya lalu mengajar 3 orang sekaligus. Dari situ, Kaji yang mulai geram dengan Natori, Kaji lalu menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mereka mengurus di bawah. Dan Kaji akan mengajar Natori. Namun sebelum mulai bertarung, Kusumi lalu mengamankan Nire keluar dari markas itu. Untuk Nire nangis di pojokan luar saja. Kusumi lalu kembali ke dalam. Dan Enomoto lalu berteriak ke Furin untuk fokus kepada para orang-orang Bajirot Kil itu. Dan Kaji lalu berjalan untuk menjangkau Natori, sembari mengajar orang Kil yang menghalangi. Dan sampainya di depan tangga, melihat Anshe tergeletak, Kanji lalu mengamankan Anshe dulu. Namun Sakura yang masih bertarung dengan Konku berteriak ke Kanji untuk Kanji jangan ikut campur dan biarkan saja Sakura yang mengurus Natori. Mendengar itu, Kanji lalu mendekat ke Sakura. Itu pun membuat mereka berdua sampai berhenti bertarung. Namun Kongo mengira ada kesempatan menyerang. Kongo pun lalu menyerang saja. Namun Kanji yang menyadari itu, Kanji pun seakan menyala untuk menghajar Kongo. Itu pun sampai membuat Kongo keringat dingin. Dari situ, Kanji meminta ke Kongo untuk diam dulu, karena Kaji ingin bicara dengan Sakura. Kaji pun lalu bertanya ke Sakura, apakah isi kepala Sakura hanya untuk menghajar orang yang di atas itu? Sakura dengan lantang menjawab jelas. Dari situ, Kaji pun lalu menghantam Sakura saja dan menarik kerah baju Sakura dan mengingatkan Sakura bila Sakura hanya dihasut oleh para Kil itu. Dan bila Sakura tidak bisa melindungi teman-temannya, apa gunanya menjadi ketua? Jadi yang harus Sakura lakukan hanyalah mengawasi temannya dan membantunya. Kaji pun lalu melepaskan Sakura dan akan pergi ke tempat Natori. Namun sebelum pergi, Sakura mengatakan bila Sakura tidak bisa memaafkan Natori itu. Mendengar itu, Kaji pun sama saja dan akan memukul Natori itu juga akan mewakili jatah Sakura. Dari situ, Kaji lalu berpesan ke Sakura untuk Sakura fokus dengan apa yang harus Sakura lakukan. Namun Sakura masih berpesan ke Kaji untuk Kaji mengajar tepat di wajah setidaknya 10 kali. Kaji pun lalu berjalan naik saja. Setelah itu, tiba-tiba Sakura lalu menghantam pipinya sendiri. Menurutnya, untuk menyadarkan dirinya sendiri. Dan dari situ, Sakura lalu meminta ke Kongo untuk cepat menyelesaikannya. Sesampainya Kaji di lantai atas untuk menghadapi Natori. Namun sebelum bertarung, Natori mengatakan bila Kaji itu sama dengan Natori, karena Kaji tadi sudah memukul bawahannya agar nurut. Dan menurut Natori itu sama seperti yang Natori lakukan. Bagi Natori, cara terbaik untuk menguasai orang lain adalah rasa takut. Karena dengan begitu, tidak ada seorang pun yang berani menentang ataupun kabur. Natori lalu mengambil tongkat bisbolnya dan sedikit berjalan mendekat ke Kaji dan masih mengatakan bila Furin terdengar melindungi kota dan orang-orangnya itu, jujur saja itu membuat Natori muak. Karena yang Furin lakukan juga sama saja dengan kekerasan. Natori lalu mengulurkan tongkat bisbolnya ke Kaji, mengatakan bila Natori menang dari Kaji, maka Kaji harus bergabung dengan Kil. Dari situ, Kaji yang tak tahan mendengar ucapan Natori,
Kaji lalu menyuruh Natori untuk diam. Damare. Dan jangan sok tahu soal Furin. Oh ya, terima kasih untuk yang pertama kali nyawer dan anime. Dan bila teman-teman yang lain ingin nyawer, link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Beralih ke Sakura. Setelah Sakura disadarkan oleh Kaji itu, kini Sakura mulai serius. Dan bahkan tatapan Sakura itu membuat Kongo ketakutan. Karena Sakura terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Kongo pun sampai menyuruh beberapa kill untuk menghajar Sakura. Beberapa anggota kill pun lalu menyerang Sakura saja. Sakura tanpa ragu-ragu lalu membuat anggota kill itu terkapar semua. Setelah itu, Sakura lalu berjalan mendekat ke Kongo. Dari situ, Sakura lalu mengakhiri Kongo saja. Selesai mengakhiri Kongo, Sakura lalu akan menghentikan kill yang lain juga. Beralih ke Sugishita. Sugishita yang melawan Mogami yang kecil dan lincah itu membuat Sugishita sampai kesal. Bahkan membuat Sugishita mengingat saat gelut dengan Sakura di kelas saat itu. Namun setelah Mogami menendang Sugishita dengan kedua kakinya, dari situ Sugishita bisa menangkap kaki Mogami dan langsung dihantamkan ke lantai saja. Mogami pun masih akan bangun, namun sudah tidak bisa. Dari situ tanpa lama-lama Sugishita lalu mengakhiri Mogami saja. Beralih ke Kiryu. Kiryu yang terus dikata-katain oleh Renji bila Kiryu itu hanya seperti wanita. Namun Kiryu lalu membalas perkataan Renji bila Kiryu itu cewek pasti tidak akan mau dengan orang seperti Renji itu. Renji yang mendengar itu membuat Renji sampai marah. Dan dengan kemarahan Renji itu, akhirnya Kiryu bisa mengakhiri Renji. Beralih ke Teisuke yang sedang berhadapan dengan Shiyu. Mereka berdua sama-sama kuat. Mereka berdua terus melakukan serangan. Akan tetapi pada akhirnya Teisuke menangkan pertarungan itu. Menuju ke Enomoto dan Kusumi, mereka juga sudah menghabisi banyak anggota kill. Takanashi yang terus melihat aksi Enomoto dan Kusumi karena kagum dan tak sadar akan diserang dari belakang oleh kill, namun untung saja. Takanashi lalu mengatakan terima kasih ke Sakura. Namun Takanashi sempat bingung karena raut wajah Sakura terlihat berbeda. Dan yang lain yang sudah selesai lalu mendekat ke Sakura. Dari situ karena kill belum beres semua, Sakura mengatakan untuk mereka semua jangan lengah sampai yang terakhir beres. Dan Sakura berpesan untuk memanggil Sakura bila terjadi sesuatu. Dan Sakura pasti akan datang membantu. Mereka pun lalu bergegas untuk membereskan kill. Namun tiba-tiba Sakura dibuat kaget dengan Hansuke yang terjatuh di samping Sakura. Sakura yang melihat Suo penuh amarah, Sakura hanya melihat saja. Dan Suo yang terus berjalan mendekat ke Hansuke sembari menatap Hansuke yang penuh amarah. Hansuke yang panik melihat tatapan Suo. Hansuke lalu berdiri untuk menyerang Suo kembali. Namun seketika Suo lalu menendang tepat di tengah muka Hansuke. Itu pun sampai membuat Hansuke pingsan. Namun Hansuke yang sudah pingsan itu, Suo masih ingin menambah pukulannya lagi. Akan tetapi saat Suo akan melancarkan pukulannya, Sakura lalu menghentikan Suo karena Sakura melihat dia sudah tak sadarkan diri. Suo pun tak mengira Sakura bisa setenang itu. Dari situ Suo lalu menanyakan ke Sakura, apa dihajar habis-habisan tak membuat Sakura terganggu. Sakura lalu menjawab, pastinya itu terganggu karena rasa sebal tak terkalahkan pada diri Sakura sendiri.
karena Sakura sudah banyak mengoceh dan sudah penuh luka. Tapi menurut Sakura, rasa kesal saja tak akan menyelesaikan masalah. Jadi Sakura cuma bisa melakukan apa yang Sakura bisa lakukan. Mendengar itu, Suo lalu kembali ceria. Dan lalu Suo akan mengurus skill yang lainnya lagi. Sakura pun juga akan mengurus. Namun Suo yang masih berjalan lalu terhenti melihat Sakura dan mengatakan, bila Suo benar-benar tak bisa menang dari Sakura, menuju ke arah Kaji yang terus diserang oleh Natori. Dan Kaji hanya menghindar saja. Setelah berhenti menyerang, Natori mengatakan bila Kaji itu akan senang jika bersama dengan Natori, karena Kaji adalah binatang dan tidak cocok sebagai hero. Mendengar itu, Kaji lalu menceritakan dirinya bila yang dibilang Natori itu adalah benar, bahwa Kaji bukanlah hero. Karena dulu di saat Kaji mengamuk, kepala Kaji menjadi putih. Dan saat Kaji sadar, Kaji sudah dikelilingi oleh tubuh yang berserakan. Namun menurut Kaji, sisi liar Kaji itu membuat Kaji muak. Akan tetapi Kaji diajari oleh seseorang cara untuk mengendalikannya. Dan dia mengubah Kaji menjadi setengah manusia yang berguna. Kaji lalu bertanya ke Natori, apakah Natori yang membuat Genghil itu? Dan bila iya, Natori tidak pantas menjadi pemimpin, karena Natori berbeda dari orang-orang yang berada di atas Kaji. Maka dari itu, Natori tak pantas menjadi yang di atas. Mendengar itu, Natori lalu berjalan mendekat ke Kaji. Untuk Natori akan mengingatkan Kaji betapa nikmatnya saat mengeluarkan sisi binatang buas itu. Dan Natori akan ikat sifat alami Kaji dengan rantai ketakutan dan akan menguasai Kaji. Dari situ, Natori lalu menghajar habis Kaji. Dan yang dilakukan Natori itu bisa berhasil, bisa merubah Kaji menjadi mode binatang buas. Namun pada akhirnya, dengan Kaji seperti itu, Kaji lalu menghajar balik Natori seperti permintaan Sakura. Namun belum 10 pukulan ke wajah Natori, Natori sudah pingsan duluan. Enomoto dan Kusumi melihat Kaji sudah selesai lalu mendekat ke Kaji. Mereka berdua lalu mengangkat kedua tangan Kaji. Furin yang di bawah yang juga sudah selesai lalu bersorak dengan kemenangannya. Setelah beberapa saat, mereka lalu mengerumuni Anzai dan berusaha menyadarkan Anzai dari pingsannya. Untung saja Anzai langsung sadar dari pingsannya. Dari situ Anzai lalu meminta maaf. Anzai melihat Enomoto dan Kaji. Kenapa mereka berdua di situ? Dengan gayanya, Enomoto memberitahu bila Enomoto datang untuk membantu. Enomoto lalu memanggil Nagato untuk bicara dengan Anzai. Nagato lalu mendekat ke Anzai, mengatakan, sudah kubilang, jangan ikut campur. Kenapa kau melakukan semua itu? Karena itu bukan urusanmu. Mendengar itu, Sakura lalu mengatakan ke Nagato, jangan salah paham. Siapa yang bilang kami melakukan semuanya untukmu? Karena si brengsek itu membuatku kesal. Jadi aku sendiri yang turun tangan. Tetsuchiya menangis karena dia tak bisa membantumu. Dan Anzai diajar habis-habisan untuk menolongmu. Dan sekarang bahkan kau tak bisa melihat wajahnya. Bila kau tak ingin diselamatkan, setidaknya beri alasan ke mereka. Mendengar itu, Nagato sampai menangis. Karena Nagato telah melakukan hal buruk pada Anzai. Dan banyak hal yang tak bisa Nagato tarik kembali. Dan menurut Nagato, dirinya tidak pantas untuk diselamatkan. Mendengar itu, Kaji lalu mengatakan, terserah apa yang Nagato katakan.
Tapi setelah semua itu, Anse masih ingin menyelamatkan dirimu. Setelah Nagato mendengar ucapan Anse dan para Furin lainnya, kini Nagato lalu menceritakan kenapa dirinya bergabung dalam anggota geng Kill. Pada suatu hari, di saat Nagato berjalan pulang selepas mengikuti upacara kelulusan SMP, saat itu Nagato melihat seorang bocah sedang ditindas oleh bocah-bocah nakal. Dan karena Nagato ingin seperti Anse yang sering membela Nagato, Nagato lalu memberanikan dirinya untuk menolong bocah itu. Namun, setelah Nagato mendekat ke bocah-bocah nakal itu, Nagato malah yang dijadikan bahan pembulian bocah-bocah nakal itu. Dan di saat itu, Natori dari geng Kill datang menolong Nagato. Melihat Natori seperti itu, Nagato sampai kagum. Karena menurut Nagato, Natori itu hebat sekali. Namun, Nagato yang masih merasa dirinya payah itu, Natori seakan memuji Nagato. Bila Nagato itu sangat keren. Dan Natori juga memberitahu bila dia membutuhkan orang seperti Nagato itu di gengnya. Maka dari itu, Natori meminta ke Nagato untuk bergabung di geng Kill. Hari pun sudah berlalu. Setelah keesokan hari, Nagato menerima tawaran Natori. Dia datang sendirian ke markas geng Kill. Setelah masuk ke markas, dia lalu disambut oleh Natori. Dan Natori juga lalu kembali memperkenalkan dirinya bila dia itu adalah pimpinan geng Kill. Namun di saat itu, Nagato lalu diperlihatkan oleh anggota geng Kill yang sedang dihajar oleh Renji. Itu karena anggota geng Kill itu meminta untuk keluar dari geng Kill. Nagato yang terus melihat itu lalu meminta ke Natori untuk menghentikan itu. Namun tiba-tiba Nagato malah dihajar oleh Natori. Dan dari situ, sembari Natori berjalan untuk menutup gerbang markas Kill, Natori mengatakan, sesuai dugaan, bila Nagato itu hebat. Karena orang lemah yang sok punya rasa keadilan itu mudah dikendalikan. Karena mangsa yang sudah masuk tidak akan bisa keluar lagi. Nagato mendengar itu hanya bisa bengong dengan rasa takutnya. Dan Natori masih memberitahu bila tempat itu dikuasai oleh kekerasan dan ketakutan. Dan Natori lalu mengucapkan selamat datang di geng Kill kepada Nagato. Dan dari semua itu, Nagato hanya punya pilihan untuk bergabung saja. Dan setelah Nagato bergabung di geng Kill, Nagato hanya disuruh untuk mencari saldo keuangan di geng Kill itu. Dan bila pembayaran Nagato kurang, Renji akan memukuli Nagato. Dan seiring berjalannya waktu, karena Nagato sudah kehabisan uang, maka dari itu, jalan satu-satunya, Nagato hanya bisa untuk mencopet. Mendengar cerita itu, para Furin hanya bisa bengong. Dan Anse yang mendengar itu lalu meminta maaf ke Nagato, mengatakan, andai saja Anse kuat, Anse pasti akan menyeret Nagato saat itu. Namun ucapan Anse itu, Nagato masih bisa menjawab. Meski saat itu Anse bisa mengalahkan para Kill itu, Nagato tetap tidak bisa ikut dengan Anse. Karena menurut Nagato, Nagato yang seperti sampah itu tidak layak bersama Anse. Karena selama itu, Nagato hanya ingin jadi seperti Anse, yang kuat dan yang keren. Dan Nagato pikir, bila Nagato bergabung ke tim, Nagato bisa mendekati Anse. Akan tetapi, Nagato malah tidak jadi kuat ataupun keren. Mendengar itu, Anse pun lalu memeluk Nagato, sembari membayangkan masa-masa kecil mereka dulu. Dan lalu Anse mengatakan, bila Nagato itu kuat dan keren. Dari situ membuat Nagato menangis histeris dan juga lalu memeluk Anse. Setelah beberapa saat, mereka, para Furin, lalu berjalan pulang saja. Dan Nilai yang masih pingsan, dia digendong oleh Teisuke. Sadar-sadar, Nilai lalu menanyakan di mana dirinya berada. Kiryu lalu memberitahu
bila pertarungan sudah selesai dan mereka sedang berjalan pulang. Mendengar itu, Nire lalu bersyukur karena mereka semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba, karena Suo pikir Nire tadi sudah gila karena berlari ke pertarungan itu. Dari situ, Suo meminta ke Nire untuk jangan gegabah. Nire pun lalu meminta maaf. Akan tetapi, Teisuke lalu memuji Nire. Karena berkat Nire yang memanggil para senior, mereka bisa mengatasi itu. Nire pun lalu mencari Sakura. Melihat Sakura di belakang berjalan sendirian, Nire lalu turun dari gendongan Teisuke. Dan Nire lalu mengatakan, "Syukurlah Sakura baik-baik saja." Dan Sakura itu memang hebat. Padahal baru jadi ketua kelas, tapi sudah bisa memimpin semuanya dan juga menyelesaikan masalah. Namun Sakura yang mendengar pujian Nire itu, Sakura malah menjadi kesal dan mengatakan gini, "Apanya yang hebat? Setelah membual kalau bisa mengurusnya sendiri, tapi aku malah tidak bisa berbuat banyak. Setelah aku sok-sokan, aku malah kewalahan melawan kerucuk. Dan pada akhirnya membiarkan senior kelas 2 yang membereskannya. Hebat dari mananya? Ketua kelas apanya? Itu semua salahku kan? Kalian juga berpikir begitu kan?" Melihat Sakura seperti itu, Ansei dari belakang lalu mengatakan, "Jangan bicara hal bodoh, Cok. Kalau aku sendirian, aku tak mungkin bisa membawa kembali Nagato. Dan apapun yang orang pikirkan, aku sangat berterima kasih kepadamu, Sakura." Dan teman-teman yang lain juga lalu mengatakan, bila mereka babak belur itu memang salah mereka sendiri. Dan mana mungkin itu salah Sakura. Mendengar itu, Sakura hanya bisa bengong. Kiryu juga lalu mengatakan, bila mereka semua itu juga merasa frustasi. Nire pun lalu mendekat ke Sakura dan mengatakan, bila mereka semua itu adalah teman, dan meminta ke Sakura untuk jangan memikul beban sendirian. Teman-teman yang lain pun juga lalu mendekat ke Sakura, dan Suo lalu memegang pundak Sakura, mengajak untuk bangkit kembali mulai dari saat itu. Dan dengan begitu membuat Sakura sampai merasakan hal yang tak pernah Sakura rasakan dari dulu. Perasaan kehangatan dari seorang teman. Kachi, Enomoto, dan Kusumi melihat itu, mereka lalu tersenyum dan kembali berjalan, sembari mengatakan bila itu akan jadi pengalaman bagus bagi mereka anak kelas 1. Enomoto lalu menggoda Kachi, mengatakan saat pertama kali Kachi dulu jadi ketua kelas, itu juga sama seperti itu. Kachi lalu menjawab untuk mereka melupakan saat-saat itu. Dan Kachi lalu bertanya ke mereka, bagaimana soal gengkil itu? Karena menurut Kachi ada sesuatu yang mengganjal. Karena Kachi tidak bisa membayangkan orang seperti Natori bisa memimpin orang sebanyak itu. Setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di restoran Ashitaba. Itu karena Umemiya berada di restoran itu. Makanya Enomoto mengajak mereka untuk melapor situasinya kepada Umemiya. Mereka pun lalu masuk saja untuk menemui Umemiya. Setelah beberapa saat, mereka sudah duduk bersama di salah satu ruangan restoran itu. Bukan cuma itu saja, pemilik restoran juga menyiapkan makanan untuk mereka semua. Setelah duduk santai, Ansei lalu melaporkan semua masalah yang terjadi kepada Umemiya. Setelah semua diceritakan ke Umemiya, Umemiya menanggapi tidak masalah. Karena Nagato teman Ansei, jadi wajar saja kalau Furin menolongnya. Dan juga wajar saja jika para senior membantu adik kelasnya. Mendengar itu, Nagato lalu merunduk dan mengatakan maaf ke Umemiya. Umemiya lalu mengambilkan makanan untuk Nagato makan. Nagato lalu memakan saja. Akan tetapi, baru sekali suapan,
Itu membuat Nagato menangis. Nagato lalu menghabiskan makanan itu saja. Dan ternyata itu karena Nagato setelah sekian lama baru merasakan makanan enak seperti itu. Umemiya melihat Nagato seperti itu, lalu meminta ke Nagato untuk jangan lupakan rasa itu. Karena jika makan bersama orang-orang yang membuat hati merasa senang, makanan apapun akan jadi terasa enak. Dan apapun yang orang pikirkan, kita hanya bisa memikul dan terus hidup. Dan kedepannya akan ada banyak hal yang melelahkan. Tapi saat itu, ingatlah rasa itu. Bukti bahwa kau tak sendirian. Mendengar itu, Nagato pun sampai terharu. Umemiya lalu menyuruh mereka semua untuk makan. Namun, Umemiya melihat Sakura yang murung lalu menanyakan kenapa. Nire pun lalu menyaut. Bila gara-gara teman-teman babak belur, Sakura merasa bahwa itu tanggung jawabnya. Sakura dengan rasa kesalnya lalu memperjelas. Bila Sakura hanya kesal dengan dirinya sendiri. Karena setelah membual, biasanya tidak seperti itu. Entah kenapa, tubuh Sakura tidak mau bergerak sesuai keinginan Sakura. Dari situ, Umemiya lalu memberitahu. Bila tubuh Sakura tak mau bergerak itu karena melihat temannya babak belur. Dan alasannya hanya satu. Itu karena Sakura menyukai mereka. Mendengar itu, Sakura sampai salting. Dan setelah beberapa saat, mereka sudah selesai dan akan pulang. Umemiya dan Hiragi yang masih berhenti di depan restoran melihat Sakura menanyakan ke Hiragi. Bagaimana menurut Hiragi setelah mendengar cerita Sakura? Hiragi menjawab bila Sakura sama seperti Umemiya. Umemiya lalu tersenyum dan kembali melihat Sakura. Mengatakan bila Sakura akan jadi tambah kuat. Dan setelah beberapa saat, ternyata Sakura menemani Ansei dan Nagato untuk bertemu Suchiya. Dan pada akhirnya mereka bertiga bertemu. Setelah mereka bertiga saling menangis, meratapi nasibnya, Sakura lalu akan pergi. Namun Suchiya yang melihat Sakura, sebelum pergi, Suchiya menanyakan nama Sakura dan mengatakan terima kasih kepada Sakura. Sakura dengan rasa malunya menjawab tidak masalah. Dan setelah itu, scene beralih ke markas Guild. Para anggota geng Guild masih tergeletak pingsan. Namun masih ada satu orang yang memakai baju Guild. Mengatakan bila dia datang dari jauh-jauh untuk menghajar Furid. Akan tetapi malah Guild jadi berakhir. Dan seseorang ini adalah Yamato Endo. Akan tetapi dia juga mengatakan bila dia sudah punya kartu as untuk melawan Furin.